Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Nadia menghela napas panjang saat melangkahkan kakinya keluar dari lift menuju pintu apartemennya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan tubuhnya terasa remuk setelah seharian berkutat dengan laporan dan meeting tanpa henti di kantor. Ia bekerja sebagai seorang analis keuangan di sebuah perusahaan multinasional, pekerjaan yang menuntut ketelitian dan seringkali menguras energi. Namun, ia tahu istirahat masih jauh dari jangkauan. Begitu pintu apartemen terbuka, suara televisi menyambutnya, diiringi tawa ringan dari Sofyan, suaminya. Lelaki itu duduk santai di sofa, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek, dengan meja kopi di depannya penuh bungkus camilan dan gelas bekas minuman. "Kamu sudah pulang, sayang?" tanya Sofyan tanpa menoleh dari layar televisi. Suaranya terdengar ringan, seolah tidak ada beban yang mengganjal. Nadia hanya mengangguk kecil sambil melepas sepatu. "Iya. Kamu sudah makan malam?" "Belum. Aku nunggu kamu." "Masak apa?" "Ya." Pertanyaan itu membuat Nadia ingin tertawa getir. Setelah seharian bekerja, ia masih harus memikirkan menu makan malam. Padahal, Sofyan mengklaim dirinya freelancer yang bekerja dari rumah. Namun, selama 2 tahun terakhir, tidak sekalipun Nadia melihat ada hasil nyata dari pekerjaan yang disebutkan suaminya itu. Laptop yang selalu terbuka di meja kerja lebih sering digunakan untuk menonton video hiburan dibanding menghasilkan pendapatan. Sambil menahan lelah, Nadia menuju dapur dan mulai memotong bawang. Pikiran tentang tagihan listrik, cicilan apartemen, dan kebutuhan harian yang sepenuhnya ditanggung dari gajinya terus menghantui. Sofyan, yang dulu menjanjikan kehidupan bahagia saat mereka menikah, kini hanya menjadi beban yang semakin berat. Tidak hanya Sofyan, Nadia juga harus menanggung biaya hidup ibu mertuanya yang tinggal di kampung. Permintaan uang bulanan dari sana tak pernah terlewat, disertai pesan-pesan yang sering kali menyakitkan. "Kamu tuh istrinya Sofyan, harus lebih rajin. Kalau nggak bisa bahagiain dia, buat apa menikah?" Demikian pesan WhatsApp yang terakhir dikirimkan mertuanya. Kalimat itu terus terngiang di benaknya, menambah luka yang sudah terlalu sering ia simpan sendiri. Selesai memasak, Nadia menyajikan sepiring nasi goreng untuk Sofyan, sementara dirinya hanya mengambil segelas air putih. Nafsu makannya hilang, tergantikan rasa sesak di dada. "Kamu kok nggak makan?" tanya Sofyan sambil melahap nasi gorengnya. "Nggak lapar," jawab Nadia singkat. Tangannya gemetar saat meraih gelas air, berusaha menutupi emosinya yang semakin membuncah. Setelah itu, suasana menjadi hening. Sofyan kembali tenggelam dalam acara televisi, sementara Nadia mencuci piring sambil menahan air mata. Ia tahu, jika ia mengungkapkan rasa lelahnya, Sofyan hanya akan berkata, namanya juga istri, tugasnya melayani suami. Hari Sabtu pagi, keluarga Sofyan datang berkunjung. Nadia, seperti biasa, sudah bangun lebih awal untuk membersihkan apartemen dan menyiapkan sarapan. Begitu ibu mertua, adik ipar, dan keponakan-keponakan Sofyan datang, mereka langsung duduk di ruang tamu tanpa menyapa Nadia. Anak-anak kecil berlarian mengacak-ngacak bantal sofa yang baru saja ia rapikan, sementara orang dewasa berbincang tanpa memedulikan dirinya. "Sofyan, kamu hebat ya, bisa tinggal di apartemen begini. Pasti kerja keras banget," kata ibu mertua sambil mengelus sofa. Nadia yang sedang menuangkan teh hampir tersedak mendengar pujian itu. Sofyan, seperti biasa, hanya tersenyum tanpa membantah. Seolah semua kenyamanan ini adalah hasil jerih payahnya. "Iya dong, Mas Sofyan pasti capek banget kerja," timpal adik iparnya dengan nada bangga.
Nadia ingin sekali menyela. Ingin menjelaskan bahwa semua ini dibayar dari keringatnya, bukan dari suaminya yang bahkan tidak punya penghasilan tetap. Namun, ia tahu, membela diri hanya akan berujung pada pertengkaran yang lebih melelahkan. Ketika mereka semua duduk menikmati sarapan, ibu mertua mulai berbicara dengan nada menyindir. Nadia, kamu kan kerja terus. Jangan lupa sama kewajibanmu sebagai istri. Sofyan itu butuh perhatian lebih. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati Nadia. Ia hanya tersenyum tipis, menahan emosi yang mendidih di dalam dirinya. Tidak ada gunanya menjelaskan bahwa ia bekerja keras justru demi mencukupi kebutuhan mereka semua. Segala upaya yang ia lakukan tampaknya tidak pernah cukup di mata mereka. Saat keluarga Sofyan akhirnya pulang, Nadia merasa lega. Namun, kelegaan itu hanya sementara, karena Sofyan mendekatinya dengan raut wajah tidak senang. "Kamu itu gimana sih? Nggak sopan sama ibu," tegurnya. Nadia menatap Sofyan dengan mata berkaca-kaca. "Aku sudah melakukan semua yang mereka minta, bahkan lebih. Apa lagi yang harus aku lakukan?" "Ya, minimal jangan kelihatan masam gitu. Mereka itu keluargaku," jawab Sofyan tanpa rasa bersalah. Tangannya sibuk memeriksa ponsel, seolah tidak ingin membahas lebih lanjut. Nadia terdiam. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya sampai kapan ia bisa bertahan hidup seperti ini, menjalani peran sebagai istri sekaligus tulang punggung keluarga, tanpa dihargai oleh orang-orang yang seharusnya mendukungnya. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Nadia bangun lebih awal, mempersiapkan kebutuhan Sofyan, berangkat ke kantor, dan pulang dengan tubuh lelah hanya untuk menghadapi rutinitas rumah tangga yang menantinya. Semuanya berjalan dalam lingkaran tak berujung, hingga suatu malam, Nadia menerima pesan WhatsApp dari adik iparnya, Fitri. "Mbak, bulan ini Mama minta tambahan uang. Ada pengeluaran buat acara selamatan di kampung. Katanya Mas Sofyan sudah janji, tapi aku tahu Mas sibuk banget. Jadi Mbak aja ya yang kirim." Mata Nadia menatap layar ponselnya dengan perasaan bercampur aduk. Uang bulanan yang ia kirimkan sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan mereka di kampung. Bahkan ia sering harus mengorbankan tabungannya sendiri. Kini, mereka meminta lagi, dan lagi, seolah ia tidak punya batas. Saat ia menunjukkan pesan itu kepada Sofyan, suaminya hanya mengangkat bahu. "Ya udah kirim aja. Mereka kan gak punya siapa-siapa lagi selain kita." "Tapi, ini di luar kesepakatan, Yan. Gaji aku juga nggak selalu cukup untuk semuanya. Kalau ada tambahan begini terus, kapan kita bisa nabung?" Nadia mencoba menyampaikan keresahannya. Sofyan mendesah. "Ya namanya juga keluarga. Kamu kan kerja. Nggak mungkin kekurangan." Nadia terdiam. Kata-kata itu seolah menggambarkan betapa ringan Sofyan memandang perjuangannya. Ia ingin marah, ingin menyuarakan protes, tapi ia tahu, seperti biasa, itu hanya akan berujung pada Sofyan yang merasa tersinggung. Di kantor, Nadia merasa lega. Meski pekerjaannya menuntut banyak hal, setidaknya di sana ia mendapatkan penghargaan atas apa yang ia lakukan. Rekan-rekannya sering memujinya sebagai pekerja keras dan teliti. Namun, di balik semua itu, Nadia sering menutupi kenyataan tentang kehidupannya di rumah. Ia tidak ingin ada yang tahu bahwa di balik penampilannya yang rapi dan profesional, ia menanggung beban yang terlalu berat. Suatu hari, saat sedang beristirahat di pantry, sahabatnya di kantor, Maya, mendekatinya. "Kamu kelihatan capek banget, Nat. Ada apa?" Nadia tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, cuma kerjaan aja." Namun Maya tidak menyerah. "Nat, aku tahu kamu orangnya kuat, tapi kalau kamu butuh cerita, aku ada di sini." Mendengar itu, Nadia merasakan air matanya hampir tumpah. Ia ingin sekali menceritakan semuanya, tapi ia merasa malu. Bagaimana mungkin ia mengaku bahwa ia, seorang wanita karir yang sukses, tidak bisa mengontrol kehidupannya sendiri? Akhir pekan itu, Nadia memutuskan untuk berbicara serius dengan Sofyan. Ia merasa, jika keadaan ini terus berlanjut, ia akan kehilangan dirinya sendiri. "Yan, aku mau kita bicara," ucap Nadia sambil duduk di ruang tamu. Wajahnya serius,
Berbeda dari biasanya, Sofyan yang sedang asyik bermain game di ponselnya, mengangkat kepala dengan malas. Apa lagi sih? Aku baru aja mau santai. Aku capek. Yan, aku yang kerja. Aku yang tanggung semua kebutuhan. Tapi aku juga yang disalahin terus sama keluargamu. Aku nggak kuat kalau harus terus begini. Sofyan menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Maksud kamu apa? Kamu nyalahin aku sekarang. Aku nggak nyalahin kamu. Aku cuma minta pengertian. Kita ini pasangan. Seharusnya saling bantu. Aku butuh kamu untuk lebih bertanggung jawab. Yan, aku nggak bisa sendiri terus. Namun, alih-alih memahami, Sofyan malah tertawa kecil. Jadi ini semua soal uang? Kamu jadi matre sekarang. Nadia merasa dadanya sesak. Ini bukan soal uang. Ini soal keadilan. Aku ingin kita hidup sebagai tim, bukan aku yang kerja sendirian sementara kamu santai di rumah. Kamu pikir aku nggak ngapa-ngapain? Aku di rumah juga mikir kok gimana caranya biar bisa sukses. Tapi semua itu butuh waktu. Nat, kalau kamu nggak sabar, ya itu masalah kamu, bukan aku. Percakapan itu berakhir tanpa solusi. Nadia merasa semakin jauh dari Sofyan, dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan keputusannya untuk tetap bertahan dalam pernikahan ini. Pagi itu, Nadia duduk di tempat tidurnya dengan mata yang sembab. Malam sebelumnya, ia hampir tidak bisa tidur memikirkan percakapannya dengan Sofyan. Kata-kata suaminya terus terngiang di kepalanya, menimbulkan rasa sakit yang sulit dijelaskan. Ia memutuskan untuk bangun lebih awal, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Baginya, rutinitas pagi adalah cara untuk melarikan diri dari rasa frustrasi. Namun, tidak seperti biasanya, saat ia keluar dari kamar, ia melihat Sofyan masih tidur nyenyak di sofa ruang tamu. Di sebelahnya, gelas dan piring kotor dari camilan semalam berserakan. Nadia hanya menghela napas, mengambil kain lap, dan mulai membereskan kekacauan itu. Saat sedang mencuci piring, ia mendengar suara dering ponsel Sofyan dari meja kopi. Karena Sofyan masih tidur, Nadia berniat mematikan suara panggilan tersebut. Namun, matanya tertuju pada nama yang tertera di layar. Proyek baru. Tanpa sadar, tangannya gemetar. Ia tahu ini adalah nomor yang sering digunakan Sofyan untuk berbicara dengan seseorang tentang rencana kerjanya. Tapi panggilan ini justru memunculkan pertanyaan lain di benaknya. Apakah suaminya benar-benar berusaha mencari pekerjaan? Atau ini hanya cara untuk menutupi kenyataan bahwa ia sebenarnya tidak melakukan apa-apa? Ketika Sofyan akhirnya bangun, ia menemukan Nadia sedang memasak sarapan. Kamu bangun pagi banget, katanya sambil menguap. Aku memang selalu bangun pagi, jawab Nadia dingin. Sofyan mengerutkan kening. Ada apa sih, Nat? Kok kelihatan masam banget? Nadia berhenti mengaduk wajan dan menoleh ke arahnya. Aku cuma lelah, Yan. Dan aku merasa kita perlu bicara lagi. Sofyan mendesah berat, lalu duduk di kursi meja makan. Kalau ini soal uang lagi, aku capek dengarnya. Bukan cuma soal uang, Yan. Ini soal kita. Aku butuh tahu kamu benar-benar berusaha untuk keluarga kita. Aku nggak bisa terus-terusan merasa seperti aku ini sendirian. Sofyan menggeleng sambil tertawa kecil. Kamu ini mikirnya berlebihan. Aku juga punya tanggung jawab, Nat. Tapi kan nggak semua bisa langsung ada hasilnya. Tanggung jawab apa, Yan? Selama 2 tahun ini, aku yang bayar semua tagihan. Aku yang kirim uang ke kampung. Aku yang tanggung semua. Kamu cuma duduk di rumah dan nonton TV. Aku nggak lihat ada hasil dari yang kamu sebut. Usaha. Sofyan terdiam. Wajahnya memerah. Tapi bukan karena malu, melainkan karena marah. Kamu tuh nggak pernah ngertiin aku. Aku lagi cari peluang yang bagus biar kita bisa hidup lebih baik. Tapi kalau kamu terus begini, gimana aku bisa fokus? Nadia menahan air mata. Ia tahu percakapan ini tidak akan membawa perubahan. Sofyan selalu punya alasan untuk membenarkan kelakuannya, sementara ia yang harus terus mengalah. Hari Minggu itu, Ibu Sofyan menelepon. Suaranya terdengar riang,
Namun Nadia tahu pembicaraan ini tidak akan berakhir baik. "Nadia, kamu sehat, kan? Gimana kerjaan di sana?" tanya mertuanya dengan nada basa-basi. "Alhamdulillah, Bu. Semua baik," jawab Nadia, mencoba terdengar ramah. "Oh iya, Bu Nurul, tetangga kita mau bikin hajatan. Kamu bisa kirim uang lebih bulan ini, kan? Biar kita nggak malu kalau nggak ikut nyumbang," kata mertuanya tanpa ragu. Nadia terdiam sesaat. Ini bukan pertama kalinya ia diminta mengeluarkan uang untuk keperluan yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. "Bu, bulan ini pengeluaran saya sudah banyak. Mungkin bisa minta tolong ke Sofyan." "Aduh, Sofyan itu kan lagi sibuk. Lagi pula, kamu ini istrinya. Harus bantu suami menjaga nama baik keluarga. Jangan pelit gitu, Nat," ujar mertuanya dengan nada menghakimi. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Nadia. Setelah panggilan berakhir, ia merasa marah, kecewa, dan sedih sekaligus. Ia ingin sekali membalas ucapan itu, ingin menyuarakan betapa tidak adilnya semua ini, tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk hubungan mereka. Di kantor, Nadia mulai kehilangan fokus. Ia sering melamun, memikirkan bagaimana hidupnya bisa sampai pada titik ini. Bahkan Maya, sahabatnya, mulai khawatir. "Nat, aku serius. Kamu kelihatan gak seperti biasanya. Kalau kamu ada masalah, tolong cerita," kata Maya saat makan siang. Nadia akhirnya menyerah. Ia menceritakan sebagian dari apa yang ia rasakan, tanpa terlalu banyak detail. Maya mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kamu tahu, Nat, kamu itu terlalu baik. Kamu selalu memikirkan orang lain, tapi lupa memikirkan dirimu sendiri." Kata-kata itu menggema di kepala Nadia sepanjang hari. Apakah benar ia terlalu baik? Apakah ia sudah terlalu sering mengorbankan dirinya demi orang-orang yang bahkan tidak menghargainya? Suatu malam, Nadia duduk sendirian di ruang tamu, menatap dokumen-dokumen keuangan yang berserakan di meja. Ia mencoba menghitung ulang anggarannya, mencari cara untuk menutupi semua kebutuhan bulan ini. Namun, semakin ia mencoba, semakin jelas bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di pikirannya. Nadia membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang konseling pernikahan. Ia merasa, jika ia dan Sofyan tidak segera mendapatkan bantuan, pernikahan mereka akan hancur. Namun, ia juga tahu, meyakinkan Sofyan untuk ikut konseling tidak akan mudah. Ketika ia mengungkapkan idenya keesokan harinya, Sofyan langsung menolak. "Konseling? Kamu pikir kita ini pasangan bermasalah? Aku pikir kita butuh bantuan, Yan. Aku nggak bisa terus seperti ini," jawab Nadia tegas. "Itu cuma buang-buang waktu dan uang. Kalau kamu mau pergi, pergi aja sendiri," kata Sofyan sambil berlalu. Nadia merasa dunianya runtuh. Ia menyadari, mungkin ia harus membuat keputusan besar dalam hidupnya, sesuatu yang selama ini ia coba hindari. Nadia duduk termenung di ruang tamu, dikelilingi oleh keheningan malam yang hanya dipecahkan oleh suara jam dinding yang berdetak pelan. Dalam pikirannya, ia terus memutar ulang kejadian-kejadian yang membuat hatinya semakin berat. Kata-kata Sofyan, sikap keluarganya, dan beban finansial yang ia pikul sendirian. Semua itu seperti sebuah pusaran yang menariknya semakin dalam. Ia membuka laptopnya dan mulai mengetik sebuah dokumen yang ia beri judul, Rencana Hidup Baru. Dalam dokumen itu, ia mencatat segala pemasukan dan pengeluaran, serta daftar prioritas yang harus ia perhatikan jika ia memutuskan untuk menjalani hidup tanpa Sofyan. Pikiran itu sebenarnya menakutkan, tetapi Nadia tahu ia harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Keesokan paginya, Nadia memutuskan untuk berbicara lagi dengan Sofyan. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, Sofyan sudah lebih dulu mengeluhkan sesuatu. "Nat, tadi Mama telepon lagi. Katanya kenapa kamu belum kirim uang tambahan? Dia bilang malu kalau sampai nggak ada kontribusi untuk hajatan itu," ujar Sofyan dengan nada menyalahkan. Nadia mencoba menahan emosi yang sudah mendidih. "Yan, aku sudah bilang, bulan ini keuangan kita nggak memungkinkan. Kenapa kamu nggak bicara langsung ke Mama untuk menjelaskan?" Sofyan mendengus.
Ya nggak mungkin. Lah, kamu tahu sendiri mama sensitif soal uang. Lagi pula, kamu kan yang punya gaji. Susah banget sih bantu keluarga sendiri. Kata-kata itu seperti ledakan yang memecahkan pertahanan terakhir Nadia. Keluarga sendiri? Yan, kamu sadar nggak selama ini aku sudah membiayai hidup kamu? Mama, Fitri, bahkan kebutuhan rumah ini? Aku bukan mesin uang. Yan, aku manusia yang juga punya batas. Sofyan terdiam sejenak, lalu dengan nada dingin ia berkata, kalau kamu merasa berat, kenapa kamu nggak berhenti aja? Mungkin aku memang harus berhenti, tapi bukan dari pekerjaan, Yan, melainkan dari hubungan ini. Jawab Nadia dengan suara bergetar. Wajah Sofyan berubah. Kamu serius? Kamu mau ninggalin aku cuma karena masalah uang? Ini bukan cuma soal uang. Ini soal rasa hormat, soal kerjasama, soal bagaimana kamu dan keluargamu memperlakukan aku. Aku nggak bisa terus hidup begini, ujar Nadia sebelum meninggalkan ruangan dengan air mata yang mulai mengalir. Di kantor, Nadia tidak bisa menyembunyikan kegundahannya. Maya, yang sudah lama melihat perubahan dalam diri sahabatnya, akhirnya memutuskan untuk bertindak. Nat, aku tahu ini mungkin bukan urusanku, tapi aku benar-benar khawatir sama kamu. Aku tahu ada yang salah di rumah, ujar Maya saat mereka sedang duduk di pantry. Nadia akhirnya menceritakan semuanya. Untuk pertama kalinya, ia membuka seluruh isi hatinya tanpa menyembunyikan apapun. Maya mendengarkan dengan seksama, lalu menggenggam tangan Nadia. Kamu nggak sendiri, Nat. Aku ada di sini kalau kamu butuh bantuan. Dan aku pikir, mungkin ini saatnya kamu memikirkan dirimu sendiri. Kamu sudah terlalu banyak berkorban, ujar Maya dengan penuh empati. Dukungan itu membuat Nadia merasa sedikit lebih kuat. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Ada orang-orang di sekitarnya yang peduli padanya dan siap membantu. Malam itu, Nadia memutuskan untuk berbicara dengan mertuanya. Ia tahu ini adalah langkah berisiko, tetapi ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menyampaikan apa yang ia rasakan. Bu, saya ingin bicara soal uang yang selama ini saya kirim, ujar Nadia dengan suara tenang namun tegas saat menelepon Ibu Sofyan. Kenapa? Kamu merasa keberatan? Balas mertuanya dengan nada tajam. Bukan begitu, Bu. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa gaji saya juga terbatas. Saya juga punya kebutuhan lain yang harus saya penuhi. Saya harap Ibu bisa memahami, kata Nadia. Namun, respons yang ia terima justru membuat hatinya semakin sakit. Kamu ini menantu atau bukan, sih? Kalau kamu nggak mau bantu keluarga suami, lebih baik kamu pikir lagi posisimu dalam keluarga ini. Ucapan itu menjadi puncak dari segalanya. Nadia menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras ia mencoba, keluarganya tidak akan pernah menghargainya. Setelah kejadian itu, Nadia mulai merencanakan langkahnya dengan lebih serius. Ia menghubungi seorang pengacara untuk berkonsultasi tentang kemungkinan perceraian. Meski keputusan itu berat, ia tahu ia tidak bisa terus hidup dalam situasi yang merugikan dirinya secara fisik maupun mental. Ketika Sofyan mengetahui langkah Nadia, ia panik. Kamu nggak serius, kan? Nat, kita ini udah menikah bertahun-tahun. Masa kamu mau hancurin semuanya cuma karena masalah sepele? Masalah ini mungkin sepele buat kamu, Yan. Tapi buat aku, ini soal harga diri, soal martabat, soal kebahagiaan. Aku nggak mau hidup seperti ini lagi, jawab Nadia dengan tegas. Sofyan mencoba membujuk, bahkan meminta maaf. Namun, Nadia tahu itu hanya sementara. Ia sudah terlalu sering mendengar janji-janji tanpa bukti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih untuk mendahulukan dirinya sendiri. Malam itu, hujan deras mengguyur kota, menciptakan suara gemuruh yang seolah menggambarkan perasaan Nadia yang sedang berkecamuk. Ia duduk di meja makan dengan tatapan kosong, memandangi piring-piring yang masih kosong karena ia belum sempat menyiapkan makan malam. Sofyan, seperti biasa, baru saja pulang setelah seharian menghilang entah kemana. Dengan langkah santai, ia memasuki rumah tanpa rasa bersalah.
Kok gelap banget? Kamu nggak masak, Nat? Tanya Sofyan, menyalakan lampu ruang makan. Nadia mendongak. Tatapannya penuh dengan kemarahan yang tertahan. Aku baru pulang kerja. Yan, capek. Ya kan aku juga capek. Seharian aku muter-muter cari peluang. Jawab Sofyan dengan santai, mengambil botol air dari kulkas. Kata-kata itu seperti percikan api yang menyulut amarah Nadia. Ia berdiri dari kursinya dengan wajah memerah. Muter-muter cari peluang? Atau nongkrong di warung kopi sama teman-temanmu? Aku nggak bodoh. Sofyan, aku tahu kamu nggak ngapa-ngapain. Sofyan menoleh dengan ekspresi terkejut. Apa maksud kamu ngomong gitu? Kamu nggak tahu apa-apa soal usaha yang aku lakukan. Jadi jangan asal ngomong. Usaha? Mana buktinya? Yan, selama 2 tahun ini, aku yang kerja mati-matian untuk bayar tagihan, kasih makan kamu, bahkan kirim uang ke keluargamu. Sementara kamu, nongkrong, tidur, dan ngasih alasan gak jelas setiap kali aku tanya. Suasana ruangan berubah tegang. Sofyan membanting botol air ke meja. Kamu gak ngerti perjuangan aku, Nat. Kamu cuma lihat dari luarnya aja. Aku ini suami kamu, dan kamu seharusnya mendukung aku, bukan malah merendahkan. Nadia tertawa pahit. Dukung? Aku udah dukung kamu dengan bayar semua kebutuhan kita. Aku udah diam saat keluargamu terus-terusan minta uang tanpa peduli aku ini manusia atau mesin pencetak uang. Aku udah cukup lama sabar. Yan, tapi sekarang aku sadar. Kamu itu cuma memanfaatkan aku. Sofyan melangkah mendekat. Wajahnya merah padam. Kamu keterlaluan. Nat, kalau kamu merasa nggak cocok sama aku, kenapa nggak dari dulu aja kamu bilang? Kenapa baru sekarang kamu ngomong semua ini? Karena aku masih berharap kamu berubah. Tapi ternyata, harapan itu cuma mimpi kosong. Kamu nggak pernah mau berusaha sungguh-sungguh. Yan, kamu nggak pernah peduli sama aku, sama perasaan aku. Kamu cuma peduli sama dirimu sendiri dan keluargamu. Teriak Nadia. Air mata mengalir di pipinya. Sofyan membuang pandangannya, menggeleng-gelengkan kepala. Aku nggak nyangka kamu bakal ngomong gini. Aku kira kamu istri yang bisa diajak susah. Ternyata kamu cuma pikirin diri sendiri. Ucapan itu membuat Nadia kehilangan kendali. Ia menggebrak meja, membuat piring di atasnya bergeser. Pikirin diri sendiri? Aku yang kerja dari pagi sampai malam. Aku yang bayar semua tagihan. Aku yang dikecilkan sama keluargamu. Dan aku masih bertahan di sini. Kalau ada yang egois di sini, itu kamu, Sofyan. Hening sejenak. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Sofyan menatap Nadia dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan nada sinis. Kalau kamu gak suka sama aku, kenapa kamu gak pergi aja? Namun, alih-alih terdiam, Nadia membalas dengan dingin. Pergi? Sofyan, yang punya apartemen ini aku. Kalau ada yang harus pergi, itu kamu. Aku yang bayar sewa. Aku yang membangun semuanya di sini. Jadi kalau kamu merasa nggak cocok, kamu yang harus keluar. Perkataan itu membuat Sofyan terpaku. Wajahnya memerah, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Untuk pertama kalinya, ia mati kutu di depan istrinya sendiri. Kenapa diam? Bukankah kamu tadi menyuruhku pergi? Sekarang aku yang menantang kamu. Keluarlah dari apartemenku ini jika kamu merasa tidak dihargai. Tambah Nadia dengan nada tajam, membuat Sofyan semakin kehilangan muka. Sofyan mencoba menguasai situasi dengan mengangkat suara. Kamu benar-benar nggak tahu diri, Nat. Aku suami kamu, dan aku punya hak di sini. Nadia menggeleng sambil tersenyum dingin. Hak? Hak apa? Semua ini hasil kerja keras aku. Kamu cuma numpang hidup. Yan, jangan salah mengartikan pengorbanan aku sebagai kelemahan. Sofyan hanya bisa berdiri membisu, merasa seperti dipermalukan. Ia tahu, tidak ada argumen yang bisa ia gunakan untuk melawan kenyataan yang baru saja diungkapkan oleh Nadia. Keesokan harinya, Nadia tiba di kantor dengan langkah berat. Ia masih diliputi perasaan campur aduk dari pertengkaran hebat dengan Sofyan tadi malam. Namun,
Ia mencoba mengalihkan pikirannya ke pekerjaannya. Suasana di kantor cukup sibuk, seperti biasa, dan ia segera tenggelam dalam tumpukan dokumen yang perlu ia selesaikan. Saat ia sedang fokus mengetik laporan di laptop, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk di WhatsApp dari ibu mertuanya. Nadia menghela napas dalam. Sudah menduga isi pesan itu bahkan sebelum membacanya. Ibu mertua. Nadia, bisa kirim uang lagi nggak? Sofyan bilang kamu baru dapat bonus. Ibu perlu uang buat bayar listrik rumah. Nadia tertegun. Ia membaca ulang pesan itu, berharap ada kesalahan. Namun, kalimat itu nyata. Ia merasa dadanya sesak. Bagaimana bisa mereka terus meminta? Bahkan setelah tahu kondisi emosinya yang sedang tidak baik, terlebih lagi, ia baru saja menghadapi Sofyan yang dengan seenaknya meminta dirinya pergi dari apartemen yang ia bayar sendiri. Ia merasakan amarah membara di dadanya. Kali ini, Nadia memutuskan untuk tidak lagi diam. Nadia, maaf, Bu, saya tidak bisa kirim uang lagi. Kalau perlu uang, Sofyan harus cari kerja. Saya sudah cukup lelah menanggung semua ini sendirian. Pesan itu dikirim dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun hati Nadia merasa lega. Ia tahu, keputusan ini adalah bentuk keberaniannya untuk membela dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, Maya, rekan kerjanya yang duduk di meja sebelah, melirik ke arah Nadia. Nat, kamu kelihatan gak enak hati. Ada apa? Tanya Maya dengan nada lembut. Nadia awalnya ragu untuk bercerita, tetapi ia merasa butuh seseorang untuk mendengar. Dengan hati-hati, ia menceritakan semuanya, dari Sofyan yang pengangguran hingga keluarganya yang terus-menerus meminta uang. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau menunjukkan ekspresi simpati. Setelah Nadia selesai, Maya menghela napas panjang. Nat, kamu nggak salah. Kamu udah terlalu banyak berkorban untuk orang yang bahkan gak menghargai kamu. Kalau mereka terus begini, kamu harus tegas. Jangan biarkan mereka memperlakukan kamu seperti ini lagi. Kata-kata Maya memberikan Nadia kekuatan. Ia merasa tidak sendirian dalam perjuangannya. Temannya ini benar-benar mendukungnya untuk mengambil sikap tegas. Tidak lama setelah Nadia mengirim pesan ke ibu mertuanya, balasan datang. Kali ini nadanya berbeda, lebih memojokkan. Ibu mertua, kenapa ngomong begitu? Kamu itu kan istri, harusnya bantu suami. Kalau Sofyan lagi kesulitan, kamu yang harus menopang dia. Apa kamu udah lupa kalau dia suamimu? Nadia membaca pesan itu dengan senyum pahit. Ia merasa lelah dengan sikap mertuanya yang selalu membela Sofyan tanpa memedulikan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tenang, ia mengetik balasan. Nadia, maaf, Bu, saya rasa ibu tidak paham situasinya. Selama ini saya sudah menopang Sofyan dan keluarga, tapi tidak ada perubahan. Bahkan Sofyan tidak mau berusaha. Saya bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan, tapi saya juga manusia. Saya punya batas. Ia menekan tombol kirim dan meletakkan ponsel di meja. Tidak ada rasa takut atau ragu dalam hatinya kali ini. Ia tahu, keputusan untuk berbicara jujur adalah hal yang benar. Maya yang mendengar cerita Nadia semakin merasa geram dengan sikap Sofyan dan keluarganya. Nat, kamu tahu, kan? Kamu terlalu baik. Mereka memanfaatkan kamu. Kalau aku di posisi kamu, aku mungkin sudah meninggalkan mereka sejak lama. Nadia tersenyum kecil. Kadang aku juga berpikir begitu, Mei. Tapi aku merasa punya tanggung jawab karena aku sudah menikah dengan Sofyan. Menikah itu harus saling mendukung. Nat, bukan cuma satu pihak yang berkorban. Kalau dia nggak mau berubah, kamu harus pikirkan kebahagiaanmu sendiri, kata Maya tegas. Perkataan Maya membuat Nadia merenung. Ia sadar bahwa ia telah mengabaikan kebutuhannya sendiri demi mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Ia mulai memikirkan langkah berikutnya. Langkah yang akan membawanya menuju kehidupan yang lebih baik. Hari itu, Nadia pulang dari kantor dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa takut menghadapi Sofyan atau keluarganya. Sebaliknya, ia merasa lebih kuat dan bertekad untuk melindungi dirinya sendiri. Malam itu,
Ia memutuskan untuk berbicara lagi dengan Sofyan, kali ini dengan kepala dingin namun penuh ketegasan. Sofyan, kalau kamu ingin hubungan ini terus berjalan, kamu harus berubah. Aku nggak bisa terus-menerus jadi satu-satunya yang berjuang. Kalau kamu nggak mau berubah, aku rasa ini saatnya kita mengambil jalan masing-masing. Sofyan, yang tidak menyangka Nadia akan seberani itu, hanya bisa terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa Nadia tidak lagi bisa ia kendalikan. Keesokan harinya, Nadia merasakan ketegangan yang berbeda saat ia melihat Sofyan. Ketegasan yang baru ia tunjukkan malam sebelumnya mulai menggema di hatinya, membuatnya merasa lebih kuat, meski jantungnya tetap berdebar. Pagi itu, Sofyan tidak banyak bicara, hanya mengangguk pelan saat mereka bertemu di dapur, seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Nadia, di sisi lain, berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaannya. Namun, di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus menghantui. Meskipun ia telah berkata tegas, ia tahu bahwa itu bukanlah akhir dari masalah. Perubahan yang diinginkannya dari Sofyan bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Hari itu di kantor, Nadia merasakan beban yang lebih ringan. Meski masalah pribadi masih menunggu di rumah, ia merasa diberdayakan oleh keberaniannya. Maya terus mendampinginya, memberi dukungan moral dan sering mengingatkan Nadia untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Maya bahkan sempat menawarkan untuk menemani Nadia keluar makan malam, untuk merayakan keberanian Nadia menghadapi kenyataan. Namun, malam harinya, saat Nadia pulang ke apartemen, ia merasa suasana yang canggung menyelimuti rumah mereka. Sofyan duduk di sofa dengan wajah murung, terlihat seolah tidak tahu harus berkata apa. Nadia tahu bahwa mereka harus berbicara lebih lanjut, tetapi ia juga merasakan kebimbangan yang datang begitu mendalam. Ia duduk di sebelah Sofyan, menatapnya dengan tegas. Sofyan, aku serius. Aku nggak bisa terus hidup begini. Aku nggak bisa selalu menjadi orang yang menanggung segalanya sementara kamu hanya diam saja. Sofyan menunduk. Matanya terlihat kosong. Aku tahu, Nat. Aku minta maaf. Aku bingung. Nggak tahu harus mulai dari mana. Nadia menatapnya dengan sabar. Kamu harus mulai dengan mencari pekerjaan. Tidak ada lagi alasan untuk terus mengandalkan aku atau keluargaku. Kita sudah cukup lama hidup seperti ini, dan aku nggak bisa terus bertahan. Sofyan tampak memikirkan kata-katanya. Aku tahu. Aku berjanji akan coba mencari pekerjaan. Aku nggak mau kehilangan kamu, Nat. Tapi meski kata-kata itu keluar dari mulutnya, Nadia merasa ada sesuatu yang tidak meyakinkannya. Ia telah mendengar janji-janji kosong sebelumnya, dan kali ini, ia tidak ingin terjebak lagi dalam harapan palsu. Janji itu tidak cukup. Sofyan, aku sudah terlalu lama bertahan dengan harapan. Aku butuh tindakan, bukan kata-kata. Jawab Nadia dengan suara yang datar. Beberapa detik hening berlalu sebelum Sofyan mengangkat wajahnya. Ada kesedihan yang terlihat di matanya, tapi ada juga sedikit pengertian. Aku tahu aku salah, Nat. Aku akan coba lebih keras. Nadia mengangguk pelan. Aku ingin melihat perubahan. Sofyan, jangan buat aku menyesal. Jika kamu benar-benar ingin mempertahankan hubungan ini, kamu harus berusaha lebih keras. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk dirimu sendiri juga. Malam itu, Nadia merasa ada sedikit harapan, meskipun ia tahu jalan di depan masih panjang. Ia tidak bisa terus berharap tanpa ada bukti nyata. Dan kali ini ia bertekad untuk menjaga batasannya. Ia ingin menjaga dirinya sendiri, lebih dari yang ia lakukan sebelumnya. Sementara itu, Maya terus memberi dukungan. Setiap kali mereka berbicara, Maya selalu mengingatkan Nadia bahwa kebahagiaannya juga penting, dan bahwa tidak ada yang bisa terus memberikan tanpa menerima sesuatu yang seimbang. Nadia merasa berterima kasih atas persahabatan yang ia miliki, sesuatu yang selalu membuatnya merasa kuat. Namun, meskipun sudah ada sedikit harapan, Nadia tahu bahwa langkah-langkah kecil ini tidak akan mengubah segalanya dalam sekejap. Malam itu, suasana rumah yang semula tenang dan penuh harapan, mendadak berubah ketika Nadia sedang duduk di ruang tamu, merenung tentang segala keputusan yang telah ia ambil.
Ia baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah dan menatap layar ponselnya, menghubungi Maya untuk memberi kabar tentang percakapan dengan Sofyan yang mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Namun, saat jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, pintu depan terdengar berderik. Nadia menoleh, mendengar suara langkah kaki yang tergoyang-goyang. Ketika pintu terbuka, ia melihat Sofyan berdiri dengan tubuh terhuyung, matanya setengah terpejam dan nafasnya berat. Setelah Sofyan masuk ke dalam, bau alkohol yang kuat langsung menusuk hidung Nadia. Ia hanya berdiri di sana, menatap suaminya yang tampak terhuyung-huyung, matanya sayu, dan tubuhnya berat. Nadia bisa merasakan amarahnya memuncak begitu saja. Ia sudah cukup melihat Sofyan seperti ini, selalu mencari pelarian di alkohol, selalu menjadi beban tanpa ada usaha untuk berubah. Sofyan, yang hampir jatuh ke sofa, memandang Nadia dengan tatapan kosong. "Nat, aku cuma pengen lari sebentar. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi," ujarnya, suaranya serak dan terputus-putus. Tanpa menunggu Sofyan selesai bicara, Nadia langsung berjalan menuju kamar mereka. Langkahnya cepat dan penuh tekad. Ia tak punya waktu lagi untuk mendengarkan alasan-alasan kosong. Hari ini, semuanya harus berakhir. Begitu sampai di kamar, ia membuka lemari pakaian Sofyan dan mulai mengeluarkan semua pakaian miliknya. Jaket, celana, kaos, bahkan barang-barang kecil seperti sepatu dan dompet. Semua dimasukkan ke dalam koper besar yang tergeletak di sudut kamar. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu, gumam Nadia dalam hati. Setiap potong pakaian yang ia masukkan ke dalam koper seperti melepaskan beban yang sudah terlalu lama ia tanggung. Ia merasa marah, kecewa, dan sangat lelah. Namun, kali ini ia tahu apa yang harus dilakukan. Setelah koper itu penuh, Nadia keluar dari kamar dengan langkah tegas, membawa koper besar itu menuju ruang tamu, di mana Sofyan masih duduk terdiam, tidak sadar bahwa dunia di sekelilingnya telah berubah. Nadia berhenti tepat di depannya, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian yang selama ini tertahan. "Kamu sudah tidak bisa tinggal di sini lagi, Sofyan. Aku sudah cukup." Sofyan yang mendengar kata-kata itu tampak terkejut, matanya yang sayu menatap Nadia, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Nadia mengangkat koper besar itu dengan kedua tangannya, menghadap ke arah Sofyan yang masih terpaku. Tanpa memberi kesempatan apapun, ia langsung mendorong koper itu ke arah suaminya dengan keras, hingga koper itu jatuh tepat di kaki Sofyan, hampir membuatnya terjatuh. "Sofyan, pergi dari sini sekarang juga. Aku nggak akan memberi kesempatan kedua. Cukup sudah, kamu sudah merusak semuanya," teriak Nadia dengan suara penuh amarah. "Aku nggak bisa hidup dengan seseorang yang tidak berusaha sedikit pun untuk berubah. Aku sudah cukup lelah." Sofyan mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terlalu lelah dan mabuk. Ia hanya bisa menatap koper di kakinya, mata penuh penyesalan, tapi Nadia tidak peduli. Ia sudah tidak ingin lagi mendengarkan kata-kata manis atau permintaan maaf yang tak berarti. "Nat, aku nggak tahu harus gimana." Sofyan berusaha berbicara, tapi suaranya terputus. Nadia mendekatinya. Wajahnya tegang dan penuh tekad. "Kamu sudah tidak ada di sini lagi, Sofyan. Jangan pernah kembali. Aku sudah cukup bertahan dengan janji-janji kosongmu. Aku sudah terlalu lama menunggu perubahan yang tak pernah datang." Dengan langkah pasti, Nadia mendorong Sofyan ke pintu, tidak memberikan ruang sedikit pun untuk penyesalan atau alasan. "Keluar dari sini. Kalau kamu masih peduli, kamu harus memperbaiki hidupmu, bukan hanya datang dan pergi sesuka hati." Sofyan berdiri dengan tubuh tergoyang, akhirnya mengangkat koper itu dan keluar tanpa kata. Nadia hanya berdiri di ambang pintu, matanya terfokus pada sosok suaminya yang perlahan menjauh. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan, tapi di sisi lain, hatinya hancur. Ia baru saja mengusir orang yang seharusnya menjadi pasangan hidupnya. Namun, untuk pertama kalinya, Nadia merasakan bahwa ia sedang berjuang untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi kompromi. Tidak ada lagi ruang untuk seseorang yang tidak menghargai perjuangannya. Pintu tertutup dengan keras, dan suara itu menjadi penanda bahwa kehidupan Nadia kini telah berubah. Dia tidak lagi bergantung pada harapan yang tak pasti. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Nadia merasa sedikit lebih bebas. Setelah kepergian Sofyan, rumah yang biasanya terasa penuh dengan kebisingan dan ketegangan kini terasa hampa. Nadia berdiri di ruang tamu, menatap pintu yang tertutup rapat, seolah dunia luar juga ikut menutup dirinya. Dia merasa seolah terperangkap dalam keheningan, namun di sisi lain, ada rasa lega yang perlahan meresap. Semua yang terjadi adalah keputusan yang harus diambil, dan meskipun hati Nadia masih terasa sakit, dia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Namun, kebebasannya tidak bertahan lama. Keesokan harinya, pesan dari ibu mertuanya kembali masuk ke ponsel Nadia, mengganggu ketenangannya. Nadia menghela napas panjang dan membuka pesan itu. Sudah bisa menebak apa yang akan ia baca. Ibu mertua, Nadia, kamu udah nggak tahu diri. Sofyan nggak ada di rumah. Berarti kamu kan harus lebih tanggung jawab. Jangan cuma mikirin dirimu sendiri. Kamu harus kirim uang buat keluarga kami. Kamu tahu kan? Kalau enggak, gimana kami bisa bertahan? Sofyan kan nggak kerja. Dia lagi butuh dukungan. Jangan lepas tangan begitu aja. Nadia mengerutkan kening, merasa seperti diseret kembali ke dalam lingkaran tuntutan yang tak pernah berhenti. Bagaimana bisa ibunya masih meminta uang padanya setelah semua yang telah terjadi? Tak ada rasa empati, hanya permintaan tanpa henti. Seolah dia adalah mesin pencetak uang tanpa hak untuk menolak. Dengan jantung yang berdegup kencang, Nadia menulis balasan dengan hati yang berapi-api. Nadia, maaf, Bu, saya sudah bilang sebelumnya, saya tidak bisa kirim uang lagi. Sofyan sudah cukup dewasa untuk mencari jalan sendiri. Selama ini saya sudah cukup banyak membantu. Tapi saya juga punya hidup yang harus dijalani. Saya tidak bisa terus-menerus menanggung semuanya sendirian. Kalau kalian butuh bantuan, kalian bisa bantu Sofyan untuk mencari pekerjaan, bukan terus-menerus mengandalkan saya. Pesan itu terasa berat ketika ia kirim, tapi Nadia merasa lebih tenang setelahnya. Ia tahu, ini adalah keputusan yang benar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa seperti sedang melindungi dirinya sendiri. Namun, balasan dari ibu mertuanya datang begitu cepat, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Ibu mertua, kamu ini memang egois. Seharusnya kamu sebagai istri lebih paham dengan keadaan keluarga. Kamu cuma mikirin kebahagiaanmu sendiri dan gak peduli sama orang lain. Apa kamu gak malu? Sudah menikah dengan Sofyan tapi malah meninggalkan dia begitu saja? Kalau kamu gak bantu, keluarga kami bisa mati kelaparan. Tahu, jangan berpikir hanya karena kamu bekerja. Kamu punya hak untuk menolak. Pesan itu seperti duri yang menyusup dalam hati Nadia. Betapa mudahnya ibu mertuanya berbicara tanpa melihat kenyataan yang sebenarnya. Semakin sering ia mendengar kata-kata seperti itu, semakin ia merasa bahwa ia tidak akan pernah dihargai oleh keluarga Sofyan. Semua yang ia lakukan, semua pengorbanannya, seolah tak ada artinya di mata mereka. Mereka hanya melihatnya sebagai sumber uang tanpa pernah menghargai perjuangannya. Namun, kali ini, Nadia tidak tergoyahkan. Ia sudah cukup. Ia tidak bisa terus terjebak dalam manipulasi emosional ini. Dengan suara hati yang penuh ketegasan, Nadia menulis balasan terakhir. Nadia, Bu, saya rasa sudah cukup. Saya tidak bisa terus menjadi sumber finansial tanpa penghargaan. Saya sudah cukup membantu selama ini, tapi saya juga punya kehidupan yang harus dijalani. Saya tidak akan mengirimkan uang lagi. Saya harap ibu bisa mengerti dan tidak terus menekan saya. Setelah mengirim pesan itu, Nadia menatap ponselnya sejenak. Ada rasa berat yang mengendap di dadanya, tetapi ada juga rasa kebebasan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak terikat oleh permintaan orang lain, tidak terjebak dalam kewajiban yang tak ada habisnya. Ia tahu, ini adalah langkah besar untuk dirinya sendiri, untuk melindungi kesehatan mental dan emosionalnya. Setelah beberapa hari berlalu, hidup Nadia mulai terasa sedikit lebih ringan. Meskipun beban emosional yang ia rasakan belum sepenuhnya hilang, ada rasa kebebasan yang mulai menghampiri. Keputusan untuk tidak lagi mengirimkan uang kepada keluarga Sofyan, serta mengusir Sofyan dari rumah, akhirnya memberi Nadia sedikit ruang untuk bernafas. Namun,
Satu hal yang terus menghantui pikirannya adalah status pernikahannya dengan Sofyan. Meskipun ia sudah mengusirnya dan menegaskan bahwa ia tidak akan lagi menanggung beban keluarga yang tidak pernah menghargainya, hati Nadia masih merasa ragu. Ia tahu, meskipun Sofyan sudah pergi, hubungan mereka belum sepenuhnya berakhir. Masih ada banyak hal yang harus diselesaikan, dan satu-satunya cara untuk benar-benar menutup babak buruk ini adalah dengan membuat keputusan terakhir. Setelah menyusun surat cerai dengan penuh pertimbangan, Nadia memutuskan untuk tidak menghadapinya langsung dengan Sofyan. Ia tahu, perceraian ini bukan hanya soal mengakhiri hubungan, tetapi juga untuk membebaskan dirinya dari segala tuntutan yang selama ini menjeratnya. Oleh karena itu, ia menghubungi seorang pengacara yang sudah ia percayai dan meminta untuk segera memproses perceraian tersebut. Pengacara Nadia, yang berpengalaman dalam menangani kasus perceraian, langsung mengambil alih urusan administrasi. Mereka menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Semua berjalan cukup cepat, dan setelah beberapa minggu, pengadilan mengeluarkan surat cerai yang sah. Suatu pagi, beberapa hari setelah pengadilan mengeluarkan putusan, Nadia menerima kabar bahwa surat cerai telah dikirimkan ke Sofyan melalui pihak pengadilan. Tanpa banyak basa-basi, surat cerai itu disampaikan langsung oleh pengadilan tanpa melibatkan Nadia lebih jauh dalam proses tersebut. Di luar perkiraannya, Sofyan menerima surat cerai tersebut di rumahnya, tanpa ada pertemuan langsung dengan Nadia. Saat membuka surat itu, wajah Sofyan langsung berubah. Ia membaca kalimat demi kalimat dengan ekspresi bingung dan marah. Surat itu datang dengan resmi, disertai dengan stempel pengadilan dan tanda tangan pengacara Nadia. Surat cerai dari pengadilan. Kepada saudara Sofyan. Dengan ini kami memberitahukan bahwa permohonan perceraian yang diajukan oleh istri Anda, Nadia, telah disetujui oleh pengadilan. Proses perceraian ini telah resmi diputuskan, dan Anda diminta untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Surat cerai ini merupakan keputusan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Kami mengharapkan agar Anda segera menyelesaikan administrasi yang diperlukan untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini secara resmi. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Sofyan terdiam, memegang surat itu erat-erat. Ia merasa tercengang dan kecewa, tapi juga tak bisa mengelak. Semua yang terjadi seolah sudah diputuskan tanpa memberi kesempatan untuk berbicara atau bertanya. Tak ada percakapan panjang, tak ada pertemuan emosional. Hanya surat resmi yang mengakhiri segala yang telah mereka jalani bersama. Di sisi lain, Nadia merasa lega setelah proses perceraian itu selesai. Ia merasa seolah bebannya sedikit terangkat. Semua urusan sudah ditangani oleh pengacara, dan kini ia tidak perlu lagi merasa terbebani oleh perasaan bersalah atau ketakutan akan reaksi Sofyan. Ini adalah langkah terakhir yang harus diambil untuk mengakhiri pernikahannya. Dan ia bisa mulai melangkah maju menuju kehidupan yang lebih baik. Hari-hari berikutnya, Nadia merasa hidupnya perlahan kembali normal. Ia fokus pada pekerjaannya, mulai merencanakan hal-hal kecil yang membuatnya bahagia, dan menjalani kehidupannya dengan lebih bebas. Ia menghabiskan waktu dengan teman-teman dekatnya dan mulai mengejar impian yang sudah lama tertunda. Meskipun masih ada perasaan campur aduk mengenai pernikahannya yang telah berakhir, Nadia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar untuk dirinya sendiri. Sofyan, setelah menerima surat cerai itu, mungkin merasa bingung atau marah. Namun, bagi Nadia, ia tidak lagi terikat dengan perasaan atau penyesalan. Semua sudah berakhir, dan kini saatnya untuk menyusun hidup baru, tanpa penyesalan, tanpa rasa takut, dan tanpa beban yang selama ini menghalangi kebahagiaannya. Kadang, melepaskan adalah langkah terbaik untuk melindungi diri. Kita tidak harus terus berkorban untuk orang yang tidak menghargai kita. Setiap orang berhak untuk bahagia, dan kebahagiaan dimulai dengan keputusan untuk berhenti memberi ruang bagi hubungan yang toksik.